Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Fauziah dengan nomor NIM 2419082 dari kelas PMTK 5B. Baik, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan soal UAS bimbingan tilawah. Untuk jawaban yang pertama dengan pertanyaan, jelaskan tentang hukum nun mati, mim mati, dan gunnah beserta contohnya. Yang pertama, hukum nun mati atau tanda tanwin yang dibaca dengung. Yang pertama adalah ikfa, yang mana apabila ada nun mati atau tanda tanwin bertemu dengan huruf yang 15, yaitunya ta, saja, dal, zal, zal, sin, shum, sod, dot, tozo, fa, kof, kaf, maka dibaca dengung dan juga samar-samar 2 harokat. Selanjutnya adalah iklab, yang mana ketika huruf nun mati atau tanda tanwin bertemu dengan ba, maka dibaca dengung 2 harokat juga. Yang selanjutnya adalah idgham bigunah, yang mana apabila ada nun mati atau tanda tanwin bertemu dengan huruf yang 4, yaitunya ma, na, wa, ya, maka dibaca dengung 2 harokat juga. Selanjutnya adalah untuk hukum mim mati. Hukum mim mati yang dibaca dengung yaitunya ikfa syafawi, yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan ba, maka dibaca didengungkan. Hukum mim mati yang dibaca dengung selanjutnya adalah idgham mimi, yaitu ketika mim mati bertemu dengan mim yang berharokat, maka dibaca dengan didengungkan. Dan selanjutnya adalah gunnah, yaitu gunnah musyaddadah, yaitu hukum tajwid yang dibaca berdengung karena ada huruf yang bertasydid. Hurufnya yaitu nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid, maka dibaca berdengung. Contohnya adalah contoh dari ikfa hakiki yaitu sholah wal musyrikina mufakin. Contoh yang ketiga, narun zatalahab. Contoh dari iklab yaitunya mim ba'di sami'un basir. Selanjutnya contoh dari idgham bi gunnah yaitu abi lahabin watab min waraihim. Contoh yang ketiga, faman ya'mal. Selanjutnya adalah contoh ikfa syafawi. Walanabluwannakum bisyai'i wa ma antum bimughazin ba'dukum ba'da. Contoh dari idgham mimi, fa idzahum muslim in kuntum mu'minin. Contoh yang ketiganya, wahum muhtadun. Selanjutnya adalah untuk contoh gunnah, yaitu gunnah musyaddadah. Contohnya wa mimma qalu innama innallah falamma. Untuk poin selanjutnya yaitu hukum bacaan idgham, yang mana ada idgham mutamattsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Idgham mutamatsilain adalah apabila ada 2 huruf yang bertemu yang mana makhraj yang sama dan sifat yang sama.
huruf yang pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat. Yang kedua adalah idgham mutajanisain, yaitunya apabila ada huruf yang sukun atau mati bertemu dengan huruf yang berharokat dan kedua huruf tersebut memiliki makhraj yang sama namun sifatnya berbeda, yaitu dengan cara memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Selanjutnya adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini adalah apabila ada dua huruf yang bertemu dengan makhraj dan sifat yang hampir sama, yaitu huruf pertamanya berharokat sukun atau mati dan huruf yang keduanya juga berharokat, maka dibaca dengan diidghamkan atau ditasydidkan. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk contoh idgham mutamatsilain yaitu apabila ada huruf za berharokat sukun bertemu dengan huruf za yang berharokat. Contohnya izhaba. Contoh yang kedua, apabila ada ba sukun bertemu dengan ba yang berharokat. Izhab bi kitabi. Contoh selanjutnya yaitu contoh dari idgham mutajanisain, yaitu apabila ada huruf ta bertemu dengan huruf to, maka dibaca amanat ta'ifah. Apabila ada huruf da bertemu dengan huruf ta, maka pembacaannya adalah ma'abattum. Selanjutnya adalah apabila ada huruf lam yang berharokat sukun bertemu dengan huruf ro yang berharokat fathah, maka dibaca qurrabbi. Selanjutnya adalah untuk contoh idgham mutaqaribain. Apabila ada huruf sa yang berharokat sukun bertemu dengan huruf za, maka dibaca yalhazalika. Selanjutnya apabila ada huruf ta yang sukun bertemu dengan sa yang fathah, maka dibaca kadzabat samudu. Selanjutnya apabila ada huruf ba berharokat sukun bertemu dengan mim yang fathah, maka dibaca irkam ma'ana. Baik, sekian, terima kasih. Baik, untuk jawaban nomor 2 yaitunya mengenai cara membaca huruf ro dalam bertilawah. Cara membaca huruf ro yaitunya ada ro tafkin dan ro tarki, yang mana ro tafkim adalah ro yang dibaca tebal dan ro tarki adalah ro yang dibaca tipis. Ro dibaca tebal yaitu ada sebab. Yang pertama adalah apabila ada huruf ro yang berharokat domah atau domah tanwin. Contohnya adalah al-kafirun. Yang kedua, ro sukun atau ro sukun karena waqaf dan sebelumnya ada berharokat fathah atau domah. Contohnya adalah wanhar, huwal abtar. Selanjutnya, ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah atau domah. Contohnya adalah wal fajr, walayalin ashr. Selanjutnya, hukum bacaan ro tarki atau ro yang dibaca tipis. Ro dibaca tipis apabila ro yang berharokat kasrah baik pada awal kata, pertengahan kata, atau di akhir kata. Contohnya adalah al-qari'ah. Selanjutnya, ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. Contohnya ghairil maghdu. Sekian, terima kasih. Baik, untuk jawaban nomor 3 yang mana pertanyaannya adalah perbedaan mad lazim di awal dan mad lazim yang ada di pertengahan atau di akhir. Yang pertama yaitunya mad lazim yang terletak di awal. Perbedaannya adalah yang pertama yaitu mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Perbedaan yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf harfi dibaca satu alif atau dua harokat dan mad lazim musaqqal harfi dibaca
6 harokat atau 3 alif. Perbedaan yang ketiga adalah yang mana terletak di awal kalimat. Selanjutnya adalah mad lazim yang terletak di tengah atau di akhir. Yang perbedaan pertama yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqal kilmi. Perbedaan yang kedua, mad lazim mukhaffaf kilmi yang dibaca panjang 6 harokat dan mad lazim musaqal kilmi dibaca 6 harokat yang mana terdapat tanda tasydid. Perbedaan yang ketiga adalah terletak di pertengahan surat atau di akhir surat. Untuk contohnya, mad lazim mukhaffaf harfi ini contohnya adalah Hamim yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 1 tadi. Untuk contoh mad lazim musaqal harfi contohnya adalah Shad. Selanjutnya contoh dari mad lazim mukhaffaf kilmi yang mana hanya terdapat dalam surat Yunus ayat 51. Contohnya al-ana wa qad. Selanjutnya contoh dari mad lazim musaqal kilmi waladdallin. Baik, sekian, terima kasih. Ini adalah bacakan surat Asy-Syura ayat 1 sampai dengan 5 dan hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh ala innallaha huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Untuk hukum bacanya adalah ha adalah mad tabi'i, mim adalah mad lazim mukhaffaf harfi, ain sin qaf adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Yang mana mad lazim mukhaffaf harfi ini adalah apabila terdapat huruf hijaiyah di awal surat yang terdiri dari salah satu huruf ini, maka dibaca panjang sepanjang 6 harakat kira-kira. Selanjutnya kaza. Za adalah mad tabi'i, yu mad tabi'i, hi adalah mad jaiz munfasil, wa ilal ladzi adalah mad tabi'i min qabl, min adalah ikfah, qab adalah qalqalah sughra, min qablika Allahul aziz. Al-aziz adalah alif lam qamariyah,
Al-Azizul Hakim. Al-Hakim adalah alif lam qamariyah, Hakim adalah mad arid li sukun. Selanjutnya lahu ma mad tabi'i fis sama wa as-sama adalah alif lam syamsiyah, ma wa adalah mad tabi'i fil ar. Di sana ada ro tafkim, yaitu ro yang dibaca tebal. Wa huwal aliyu. Al-ali adalah alif lam qamariyah. Al-azim. Al-azim adalah alif lam qamariyah dan azim mad arid li sukun. Takadus samawa. Di sana ada mad tabi'i di taka dan ma dan wa. As-samawa adalah alif lam syamsiyah. Selanjutnya yatafattorna adalah ro tafkim. Milfau ikfa. Fauqi adalah mad lain. Fihinna adalah gunnah musyaddadah. Walma alif lam qamariyah. Wal malai adalah mad wajib muttasil. Bihamdi adalah mad izhar syafawi, hukumnya adalah izhar syafawi. Bihamdi. Rabbihim wa izhar syafawi. Wastaghfiru adalah ro tafkim. Lima adalah lam tarki, lam dibaca tipis. Mafi adalah izhar al-ardi, yaitu ardinya adalah ro tafkim. Alai mad jaiz munfasil. Innallah adalah gunnah musyaddadah. Huwal alif lam qamariyah. Rurro adalah ro tafkim. Rahim adalah mad arid li sukun. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah jawaban untuk nomor 5, yang mana pertanyaannya adalah jelaskan pengertian dari nun wasal, saktah, ismam, imalah, dan juga taklil. Yang pertama adalah nun wasal, yang mana nun wasalnya adalah nun kecil yang ditulis di bawah lafaz tertentu. Kegunaannya adalah untuk menyambung antara lafaz yang satu dengan lafaz yang lainnya. Yang kedua adalah saktah. Saktah artinya adalah diam atau berhenti, yang mana saktah adalah berhenti sejenak sekitar satu alif tanpa mengambil napas. Yang ketiga adalah ismam. Ismam ini artinya adalah monyong. Secara istilahnya, ismam adalah mengkombinasikan harokat fathah dengan harokat domah disertai dengan monyong bibir. Yang keempat adalah imalah, yaitu condong atau miring. Imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasrah sekitar 2/3-nya. Imalah ini dibagi menjadi dua, yaitunya imalah sugro dan imalah kubro. Dan yang kelima adalah taklil, yang artinya membawa maksud sedikit. Taklil ini adalah menyebut huruf dengan keadaan antara fathah dan imalah kubro. Baik, selanjutnya untuk contoh dari yang pertama adalah nun wasal, yang mana terdapat dalam surah Al-Humazah, yang mana berbunyi wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Yang kedua adalah contoh saktah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, yang berbunyi walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa syadida. Selanjutnya adalah contoh dari ismam, yaitunya contoh ismam tadi terdapat dalam surat Yusuf ayat 11 yang berbunyi la ta'manna ala Yusuf. Contoh untuk imalah dan taklil.
Yang mana untuk imalah terdapat dalam surah Hud ayat 41, dan untuk contoh taklil atau imalah kubro terdapat dalam surat yang akan saya bacakan. Contohnya adalah wa mursahe. Contoh selanjutnya adalah ahwe istaghne. Sekian, terima kasih.